pagi. Tema pada pagi hari ini adalah always right responding atau selalu merespon dengan benar. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata orang, kita boleh berbuat apa saja yang kita mau, benar. Tetapi tidak semua yang kita mau berguna. Kita boleh berbuat apa saja yang kita mau, benar. Tetapi tidak semua yang kita mau membangun kehidupan kita. Manusia diberikan oleh Tuhan suatu hak istimewa yang kita kenal dengan kehendak bebas. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang berharga, yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia bukanlah robot. Dengan free will atau kehendak bebas, manusia dapat meresponi segala sesuatu, baik yang kita dengar, lihat, dan membuat keputusan apakah yang akan kita lakukan. Yang menjadi pertanyaan, apakah respon kita selalu benar? Apakah kita meresponi masalah, keadaan atau situasi dengan benar dan mendatangkan kebaikan untuk kita, atau justru sebaliknya? Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-11, maka Yefta ikut dengan tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak perempuan sundal. Ketika Yefta besar, dia diusir oleh saudara-saudaranya sebab ia adalah anak dari wanita lain. Bahkan Yefta tidak mendapat bagian milik pusaka dari ayahnya. Namun ketika Gilead harus melawan Bani Amon, tua-tua Gilead menjemput Yefta untuk menjadi panglima melawan Bani Amon. Yefta mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dia diusir. Tetapi ketika orang-orang Gilead membutuhkannya, mereka menjemput Yefta kembali. Bagaimanakah respon Yefta? Yang pertama, Yefta kembali ke Gilead. Setelah diusir, Yefta berlari dan diam di tanah Tob, di mana ia berkumpul dengan petualang-petualang yang pergi merampok. Tanpa sadar, Yefta telah keluar jalur, melarikan diri ke jalan yang salah. Seberapa banyak di antara kita, tanpa kita sadari, telah mengambil keputusan yang salah di dalam kehidupan kita. Melarikan diri ke tanah Tob adalah keputusan yang salah. Tetapi ketika para tua-tua mengajak Yefta untuk kembali ke Gilead, Yefta menerima ajakan mereka. Yefta kembali ke tanah Gilead, ke tempat di mana seharusnya ia berada. Saat kita salah melangkah, kita keluar jalurnya Tuhan. Tetapi selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan, selagi kita diberi nafas hidup, responilah kesempatan yang Tuhan beri. Inilah saatnya untuk kita kembali. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selagi ada waktu, mari kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, Yefta tidak membalas kejahatan. Sekalipun Yefta menjawab para tua-tua, bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari kaum keluargaku? Tetapi pada akhirnya Yefta mengikuti keinginan tua-tua Gilead, mengikuti mereka pulang. Yefta tidak membalas kejahatan yang telah dia terima dengan kejahatan. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam kehidupan kita bersama, banyak hal yang terjadi dan tidak semua menyenangkan hati kita. Bahkan mungkin ada orang-orang yang bersikap tidak baik dan menyakiti hati kita. Bagaimana kita merespon dengan benar? Kita dapat merespon dengan benar ketika kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana Kristus saat disakiti? Di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus, Dia yang tidak berdosa, menerima penghinaan, diolok-olok, diejek, dicambuk, bahkan disalibkan. Tetapi Yesus mengampuni mereka. Yesus mengampuni kita, orang-orang yang berdosa. Kita telah menerima anugerah yang besar, yaitu pengampunan. Karena itu kita juga mau mengampuni semua orang yang sudah menyakiti hati kita. Yang ketiga, Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Yefta pulang ke Gilead bukan untuk bersantai-santai di rumahnya, tetapi sebagai panglima untuk berperang melawan Bani Amon. Siapakah Bani Amon? Bani Amon adalah pasukan yang kuat yang sebelumnya selama 18 tahun menindas bangsa Israel. Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Yefta meresponi masalah bukan dengan kekuatannya sendiri, meskipun ia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Ia tidak mengandalkan pengalamannya, tetapi dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, saat kita mempercayai Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kita lewat doa-doa kita, sama halnya dengan kita memberikan tempat untuk Tuhan mengambil alih, mengizinkan Tuhan mengambil alih segala pergumulan kita. Dialah yang akan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Biarlah kita selalu memiliki respon yang benar, sekalipun keadaan di sekitar kita tidak seperti yang kita harapkan. Janganlah kita lari dari masalah, tetapi mari hadapi masalah dengan iman. Sadarilah di dalam bejana tanah liat kehidupan kita ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami senantiasa merespon dengan benar, memiliki hati seperti hati-Mu, memiliki pikiran seperti pikiran-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami, yang menolong kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Hidup ini sudah jadi berkah.